mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kristina Isneni SPD selaku Kepala SD Negeri Sokaraja Kidul, yang kami hormati Ibu Eni Eka Purwati SPD calon guru penggerak angkatan 7 SD Negeri Sokaraja Kidul Kabupaten Banyumas, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Puji syukur kehadirat Allahul Rabbi yang senantiasa memberikan rahmat dan barakahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini Kamis 26 Januari 2023 kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim bersama dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, Shahidus Syafa'ah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan catat syafaat beliau di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Acara diseminasi modul 4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah akan segera dimulai. Untuk lebih tertibnya acara pada siang hari ini akan kami bacakan susunan acaranya. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah SD Negeri Sokaraja Kidul. Sebagai acara yang ketiga, acara inti diseminasi modul 4 budaya positif. Acara yang keempat tanya jawab, dan acara yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara demi acara pada siang hari ini akan berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, meningkat acara yang kedua sambutan Kepala SD Negeri Sokaraja Kidul, kepada beliau Ibu Kristina Isneni SPD dipersilakan. Yang saya hormati teman-teman guru SD Negeri Sokaraja Kidul, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya izin darinya siang hari ini kita bisa memenuhi undangan teman kita Ibu Eni Eka Purwati, yang pada kesempatan siang hari ini akan mengadakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bangga bahwa teman kita sudah siap untuk menjadi guru penggerak, dan saat ini yang jelas statusnya masih calon guru penggerak, di mana kita berharap bahwa siapapun nanti
untuk teman-teman di sini, kami sangat mendukung teman-teman yang masih banyak punya kesempatan untuk menyusul Bu Eni sebagai calon guru penggerak. Bahwa guru penggerak itu diharapkan nantinya akan mampu memberikan suatu perubahan dinamika belajar pada siswa di era merdeka belajar saat sekarang ini. Jadi anak-anak itu nanti akan menjadi anak-anak yang siap untuk memenuhi tantangan zaman, memenuhi apa yang harus mereka kuasai selama pembelajaran di sekolah dasar. Untuk Bu Eni Eka Purwati, selamat mengadakan diseminasi, semoga berjalan lancar, tiada halangan suatu apapun. Dari kami sekali lagi kami bangga untuk ke depan kita punya guru penggerak dan semoga akan bertambah dan bertambah. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Bila kami kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Meningkat acara yang ketiga, yaitu acara inti diseminasi modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Purwati, SPD SD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sokaraja Kidul, Ibu Kristina Isneni yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru peserta diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, memberikan nikmat kita, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan kegiatan acara diseminasi ini. Kemudian terima kasih pula yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada Bapak Ibu sekalian yang bersedia untuk meluangkan waktunya pada siang hari ini yang seharusnya bisa untuk mengerjakan administrasi ataupun yang lain. Bapak Ibu hadir di ruangan ini menyempatkan diri untuk mengikuti diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di situ ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengimplementasikan budaya positif di kelas. Kemudian yang kedua yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Untuk kegiatan yang pertama yaitu mengimplementasikan budaya positif di kelas, sudah saya lakukan di kelas saya. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang hari ini mudah-mudahan dapat berjalan lancar nanti
cermati sampai selesai. Kemudian Bapak Ibu, selama 2 bulan ini saya sudah menyelesaikan paket modul 1. Selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini ada 3 modul yang harus diselesaikan, baru 1 paket modul, yaitu modul 1 tentang paradigma dan visi guru penggerak. Dan di paket modul 1 ini ada 3 submodul yang saya pelajari, yaitu 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional di Hajat Dewan Barok, kemudian 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi guru penggerak, sedangkan 1.4 adalah tentang budaya positif. Dan aksi nyata 1.1 sampai 1.3 alhamdulillah sudah terselesaikan berkat support dari Bapak Ibu guru semua. Terima kasih saya ucapkan. Kemudian pada hari ini kita akan menyelesaikan 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, sehubungan dengan tugas kita sebagai pendidik, setiap hari tentu kita berinteraksi dengan murid kita. Banyak rasa nih Ibu ketika berinteraksi dengan murid-murid kita. Ada rasa senang ketika anak-anak menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, kemudian menaati peraturan dengan baik, tentu kita akan merasa senang. Tapi ada kalanya kita merasa kecewa, sedih, atau bahkan mungkin yang paling maksimal kita merasa bagaimana Ibu ketika anak-anak kita melanggar aturan yang sudah kita buat ataupun melanggar aturan sekolah. Kira-kira rasa kita bagaimana Ibu? Kecewa gitu? Oh bangkah, mungkin ketika sudah maksimalnya kita akan merasa marah. Gimana? Nah, dalam hati kita ketika kita mengalami hal yang seperti itu, kita akan merasa marah, bahkan kita ingin mengendalikan perilaku anak. Anak harus seperti ini, anak harus menaati peraturan yang kita buat, anak harus menaati peraturan sekolah, karena itu dari kewajiban-kewajiban anak tentang peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Namun pada realitanya kita tidak dapat mengontrol perilaku murid. Karena sebetulnya bagaimana kalau menemui hal yang seperti ini, apa sih sebetulnya yang kita rubah? Atau anak yang memang betul-betul salah, atau memang pandangan kita tentang perilaku sikap-sikap anak itu sendiri, mindset kita yang perlu diubah. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa untuk memulainya kita perlu tahu bahwa pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ini banyak karakter yang diinginkan. Bapak Ibu mungkin sudah lebih paham dari saya tentang profil pelajar Pancasila, karakter-karakter yang ingin diwujudkan dari profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, untuk modul 1.4 budaya positif ada 6 tema di sini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi tentang 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam atau terakhir yaitu restitusi segitiga restitusi. Kita memulainya satu persatu. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, sering kita membayangkan atau mengartikan arti kata disiplin.
Disiplin itu sering diartikan dengan suatu bentuk tentang ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan dalam arti kita harus taat dan patuh dengan aturan yang sudah ada. Nah, sebetulnya bagaimana sih disiplin itu? Nah, Bapak Ibu perlu diketahui dalam hal untuk disiplin di sini ada beberapa teori. Yang pertama yaitu teori kontrol atau kontrol teori yang kemudian berkembang menjadi choice theory atau teori pilihan. Bapak Ibu coba saling berpasangan. Masih semangat di Bapak Ibu? Masih. Coba saling berpasangan. Silahkan yang satu mengepalkan jarinya, yang satu coba membusuknya untuk membuka kepalan tangannya itu. Ada apa sih sebenarnya? Yang satu mengepalkan, yang satu membujuk. Ya, coba dibujuk sampai kemudian mau melepaskannya. Oh, ini tidak ada pasangannya ini. Coba, yang satu mengepal. Nah, yang mengepal, kemudian yang satu dibujuk. Ini coba dibujuk. Iya, coba dibujuk. Ayo, coba dibujuk. Ayo, dibujuk. Ayo, Pak, tolong buka. Tolong buka dong. Kalau saya minta dibuka, mau buka. Dibuka, Mas. Dibuka, alhamdulillah. Ayo, coba dibujuk lagi. Dibujuk sudah. Coba kalau tidak bukan dengan bujukan, dicoba dengan ancaman. Coba. Bukan nggak? Coba. Nah, sudah guys, coba. Oh, ini masih belum mau dibuka. Diancam coba. Nanti kalau nggak dibuka ini terpotong kukunya. Kalau tidak dibuka, dipotong kukunya. Mau dibuka? Nggak mau. Tetap tidak mau. Tidak mau. Tetap tidak mau dibuka. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah melakukan hal ini. Terima kasih sudah melakukan hal ini. Bahwa ketika kita menggenggamkan tangan, kemudian orang lain mencoba membujuknya, tadi yang berat sekali ini tidak mau dibuka, ibu sekolah tidak mau dibuka, dibujuk tidak mau dibuka, bahkan kemudian yang terakhir diancam belum mau dibuka juga. Artinya bagaimana Bapak Ibu? Artinya bahwa kontrol itu ada pada diri sendiri. Ini betul. Ini Ibu Ulfa tadi mencoba membujuknya Ibu Ulfa. Betul, tapi ternyata susah. Dan ternyata susah untuk dibujuk. Berarti motivasi ibu untuk membuka kepalan tangannya berasal dari dirinya sendiri. Tepuk tangan untuk ibu berasal. Itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik, bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, bahwa kendali kita ya itulah diri kita sendiri. Di sini dalam teori kontrol, di sini yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pernahkah Bapak Ibu mengontrol muridnya untuk berperilaku sesuatu? Pernah. Bahkan sering, termasuk saya sendiri sering mengontrol perilaku. Namun Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kita mengontrol perilaku murid tersebut merupakan ilusi, bahwa yang sebenarnya kita tidak bisa mengontrol perilaku murid. Ketika murid meninggalkan kita, sudah tidak ada di hadapan kita, murid akan dengan sendirinya melakukan sekehendak mereka. Betul apa betul Ibu? Ketika kita misalnya yang sehari-hari kita lakukan, ya misalnya berwudu. Ketika ada bapak dan ibu guru terus antri silakan antri dengan tertib, nonton ya, antri. Tapi ketika bapak ibu sudah berlalu dari situ, apa yang terjadi? Betul lagi.
Oke, di situ artinya kita tidak bisa mengontrol perilaku murid, bahwa untuk mengontrol perilaku murid, guru itu hanyalah ilusi, hanyalah sebuah keinginan yang itu bukan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini kita akan menganggap bahwa ketika kita akan membujuk anak untuk melakukan sesuatu itu akan efektif. Padahal sebetulnya itu kurang efektif, Ibu. Kenapa? Karena anak berperilaku bukan dari dalam dirinya sendiri, tetapi dari orang lain. Ketika tadi misalnya Bu Ulfa mengendalikan ibu, kemudian ibu mau membukanya, atas dasar apa ibu membukanya? Atas dasar rujukan dari Ibu Ulfa. Itu kan berarti motivasi yang timbul untuk membuka adalah dari orang lain. Nah, di sini untuk penguatannya, untuk yang kedua, maksudnya ketika kita memberikan penguatan positif, anak itu mau membukanya. Tapi ketika kita tidak memberi penguatan, anak tidak akan melakukannya. Jadi itu hanyalah ilusi. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Maksudnya seperti ini, kadang-kadang kita kan berperilaku kepada anak, misalnya anak membuat suatu kesalahan, misalnya melanggar aturan rame, misalnya ruangan saya dekat dengan ruangan guru, anak-anak rame, saya masuk, aduh ya Allah, kamu rame sekali, kok ya duduk tenang, nanti ibu dari kantor, nanti saya ditegur oleh ibu kepala sekolah. Di situ anak akan merasa bersalah. Nah, identitas yang timbul, murid akan mengembangkan dialog diri yang negatif. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Nah, itu merupakan suatu ilusi bahwa itu akan menguatkan karakter. Itu hanyalah ilusi. Yang betul adalah murid akan menganggap bahwa dirinya sudah berbuat yang negatif. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sering apa tidak ini? Sering. Bahwa kita dewasa itu menganggap kita memiliki pengetahuan yang lebih dan kuasa atas anak-anak. Padahal sebetulnya tidak boleh seperti itu, karena anak-anak sekarang itu sudah semakin berkembang kemampuannya, pengetahuannya. Jadi kita tidak bisa mengendalikan anak-anak. Jadi Bapak Ibu, di sini ada teori stimulus respon, yaitu bila kita ingin membuat suatu kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Jadi ketika kita menginginkan anak untuk berbuat yang positif, mari kita ubah sikap dan perilaku diri kita sendiri. Kemudian bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, ubahlah kerangka acuan kita. Bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda melihat berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada perbedaan tentang teori stimulus respon dan teori kontrol. Bisa Bapak Ibu perhatikan perbedaannya, Pada teori stimulus respon di situ realitas bahwa kebutuhan kita sama, tapi sebetulnya kalau dalam teori kontrol itu kebutuhan kita adalah berbeda. Nanti di belakang akan dipelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya semua orang melihat hal yang sama dalam teori stimulus respon. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini yang keempat mungkin yang lebih menekankan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering kita memahami ketika anak-anak melanggar aturan, kita
langsung menegur anak, langsung memarahi anak bahwa anak itu sudah membuat kesalahan. Tapi perlu dipahami Bapak Ibu bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan. Baik untuk perilaku yang baik ataupun yang tidak baik itu tetap memiliki tujuan. Jadi kita harus mengacu kepada teori kontrol. Next Pak. Ya, dalam budaya kita memaknai disiplin sebagai suatu kepatuhan terhadap aturan dan cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Di sini dalam disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Perlu ditekankan Bapak Ibu di sini ketika anak melakukan disiplin terhadap aturan ada rasa nyaman, ada rasa nyaman. Jadi tidak ada ancaman, tidak ada hukuman. Bagaimana untuk menimbulkan rasa nyaman itu? Bagaimana untuk menimbulkan rasa anak untuk mengubah perilakunya menjadi perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik? Nanti ada di belakang dalam segitiga restitusi. Next saja Pak. Kesimpulannya yaitu seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Artinya di sini ketika orang melaksanakan disiplin yang timbul bukan dari aturan yang ada, tetapi dari dirinya sendiri atau timbul dari motivasi intrinsik, sehingga di situ ada kemerdekaan dia untuk berperilaku, tapi berperilaku yang bertanggung jawab. Jadi ada rasa nyaman, tidak tertekan oleh ancaman maupun hukuman. Lanjut yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Lanjutnya yang terakhir yaitu restitusi yang nanti penekanannya kita pada restitusinya. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap hari kita berperilaku tanpa sadar. Kita sudah berperilaku, entah itu perilaku yang baik sekalipun atau perilaku yang buruk sekalipun. Tapi dalam teori motivasi ini ada 3 teori motivasi perilaku. Nah, motivasi itu yang perlu didasari tadi adalah motivasi yang eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang timbul dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Sedangkan motivasi internal itu timbulnya dari diri kita sendiri. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seringkali contohnya anak-anak berangkat gasing. Sebetulnya motivasi apa sih yang mereka inginkan ketika anak-anak itu berangkat gasing? Mungkin ketika bertemu dengan gurunya gasing, alhamdulillah kamu berangkat gasing, pintar sekali kamu. Kita sudah memberikan penghargaan, hebat sekali kamu. Suatu hari, lain kali, hari berikutnya anak itu saya berangkat gasing supaya mendapat penghargaan dari saya. Nah, itu yang ini yang kedua. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya seperti ini. Ketika anak datang terlambat, kemudian kita ke anak, kamu terlambat. Ya Bu Guru, terlambat sudah berapa menit? 15 menit. Karena kamu terlambat 15 menit, silakan lari ke dinding lapangan. Nah, berarti saya sudah melakukan hukuman. Besok lagi anak tidak akan terlambat. Ketika saya tanya, kamu hari ini tepat waktu, bagus, sudah berangkat tepat waktu, jam 7:15 sudah sampai ke sekolah. Kamu kenapa hari ini berangkat gasing? Terus anak menjawab,
saya berangkat kasih supaya tidak dihukum, Bu. Nah, berarti ini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Tadi apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Saya berangkat kasih nanti mendapat reward dari Bu Guru. Nah, itu. Jadi motivasinya masih motivasi eksternal karena ingin mendapatkan penghargaan dari saya. Sama seperti tadi untuk menghindari hukuman, itu juga motivasi yang eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Kita menginginkan anak yang bagaimana, Bapak Ibu? Tentu menginginkan anak yang disiplin, yang taat aturan, baik ada kita maupun tidak ada kita, baik dengan hukuman maupun baik tidak dengan hukuman maupun dengan penghargaan, anak tetap mentaatinya. Nah, disinilah poin yang ketiga, itu yang paling baik, yaitu menghargai diri sendiri. Berarti anak sudah betul-betul sadar bahwa ketika misalnya tadi seperti berangkat pagi itu merupakan penghargaan untuk dirinya sendiri, tidak membutuhkan penghargaan dari gurunya atau dari teman lain, tidak pula untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, di sini motivasi yang timbul yaitu motivasi internal. Lanjut. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi disiplin. Tetapi kita akan mengenal tindakan disiplin positif atau dikenal dengan nama restitusi. Restitusi itu sendiri apa? Merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ketika murid-murid itu menghadapi masalah, jangan kita hukum, kemudian kita kemudian dimarahi dan lain-lain, tapi mari sama-sama untuk mencari solusi. Jadi solusinya tidak datang dari kita sendiri, tapi dari murid sendiri, sehingga nanti timbulnya ketika tadi menyadari sepenuhnya, jadi timbul dari dirinya sendiri. Lalu apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Terlalu kecil mungkin Ibu. Yang jelas di sini hukuman itu bersifat identitasnya gagalan. Yang pertama ketika kita sendiri, jangankan anak, kalau kita melakukan pelanggaran, kalau kita dihukum, pasti kita akan menganggap bahwa diri kita itu sudah bersalah, yang betul-betul bersalah. Kemudian konsekuensi itu ketika sudah ada aturan kita melanggar. Nah, konsekuensinya apa? Gitu, di situ konsekuensi. Kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita ketika melanggar aturan, maka kita akan mengadakan solusi secara bersama-sama dari pelanggaran yang sudah dilakukan. Lanjut apa gitu? Nah, ini menarik Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Nah, dalam Al-Fikon, wawancara ASDC, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Bahkan menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi seringkali kita bahkan melakukan penghargaan, tapi tentu memberikan penghargaan yang tidak menimbulkan ketergantungan. Seringkali kalau penghargaan diberikan secara terus-menerus, ketika penghargaan itu dihentikan, apa yang terjadi? Apakah anak masih melakukan hal yang sama ketika kita memberikan penghargaan atau tidak? Kira-kira bagaimana itu? Misalnya kemungkinan tidak, Jadi kamu kalau dapat nilai 100, saya belikan misalnya HP. Ketika esok hari tidak mendapatkan 100, dia akan merasa bagaimana? Kecewa apa bukan? Kecewa.
Dia sudah menghukum dirinya sendiri, merasa bersalah untuk dirinya sendiri. Dan ketika kita tidak memberikan penghargaan, silakan mau nilai 100 atau berapa, kita tidak memberikan penghargaan dan kita sudah biasa memberikan penghargaan itu, maka saat kita tidak memberikannya, anak akan tidak melakukan seperti apa yang kita harapkan. Karena harapan anak ketergantungannya itu dari penghargaan. Jadi ketika penghargaannya tidak ada, maka motivasinya tidak ada. Lanjut Pak. Ini yang sudah tadi saya terangkan, bahwa suatu penghargaan itu dibuat dengan persyaratan, maka akan menjadi penghargaan yang tidak efektif. Artinya ketika kita anak tidak memberikan penghargaan, anak tidak akan melakukan sesuatu seperti yang kita harapkan. Bisa dibaca Ibu sampai selesai. Oke. Mematikan kreativitas dan lain-lain. Ya, lanjut Pak. Ya. Restitusi yaitu menanamkan disiplin positif atau evaluasi internal. Jadi di sini ada win-win solution, artinya yang bersalah dan yang menangani anak yang bersalah itu sama-sama merasakan senang. Tidak ada kemudian ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, anak kemudian akan sedih, kecewa dan lain-lain. Tetapi dalam restitusi ini yang dikembangkan adalah win-win solution. Anak yang ditangani masalahnya juga akan merasakan senang sama seperti kita. Jadi tidak ada yang disalahkan. Karena dalam restitusi itu mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut Pak. Ya, ciri-ciri restitusi yang pertama adalah mencari kebutuhan dasar ketika mendasari tindakan. Ketika kita berperilaku, sebetulnya kebutuhan apa sih yang diinginkan? Ada sedih, banyak beban, dipaksa, kurang terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Itu yang mendasari anak untuk berperilaku negatif. Nah, kita cari kebutuhan dasarnya untuk kemudian tahapan yang kedua yaitu mencari cara yang paling baik. Dan fokusnya itu pada karakternya, bukan pada tindakannya. Jadi ciri restitusi yaitu menguatkan fokus pada solusi. Jadi tidak saling menyalahkan, tapi pada solusinya. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak kemudian ada yang dikucilkan, kemudian ada yang merasa sangat-sangat bersalah, kemudian tidak diterima oleh kelompoknya. Tapi ketika sudah diberi tindakan restitusi, murid akan kembali bersama kelompoknya. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Next Bapak. Keyakinan kelas, hubungan dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Karena keyakinan itu bersama-sama dengan anak-anak. Mengapa kita memiliki peraturan 3G, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali pada nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ketika sudah terbentuk keyakinan, anak akan menyepakati sendiri keyakinan kelas seperti apa sih yang kita inginkan, gitu. Jadi setelah terbentuk kesepakatan, anak akan menginginkan kelas yang seperti apa yang kita inginkan. Akankah kelas yang ramai, yang penuh dengan suara bising, yang anak-anak sedang bermain sendiri, atau kelas yang nyaman untuk belajar, anak-anak dapat mengembangkan potensinya. Nah, disinilah anak-anak akan menentukan keyakinannya sendiri, yang nanti dari keyakinan itu akan dengan sadar anak-anak melakukannya. Dari peraturan kelas akan timbul keyakinan kelas, kemudian terbentuklah lingkungan yang positif dan akan membentuk budaya positif di sekolah. Inilah yang akan kita inginkan bersama-sama, yaitu budaya positif di sekolah. Lanjut Pak. Ya, kesepakatan kelas, mungkin ibu-ibu semuanya sudah ada
di sini kreatif sekali. Setiap kelas, hampir setiap kelas sudah ada tentang kesepakatan kelas. Jadi disinilah guru dengan murid saling membuat kesepakatan yang seperti apa, yang kelas yang seperti apa yang kita inginkan. Alhamdulillah semua sudah ada kesepakatan kelasnya di masing-masing kelas. Lanjut Pak. Nah, di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas atau tabel T dan tabel Y. Terlihat, terdengar, dan berperilaku. Ketika kita berperilaku hormat, terlihatnya seperti apa? Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Terdengarnya seperti apa? Seperti tadi pagi saya baca di grup WA dari ibu yang menekankan pada perkataan maaf, tolong, seperti itu. Itu sebetulnya karakter yang sangat, kata-kata yang sedikit tapi luar biasa dahsyat. Kemudian di sini terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, sejuk mendengarnya. Kalimat seperti itu. Apabila di kelas kita anak-anak kita sudah biasa saling membantu, saling menghormati dengan temannya, akan terasa suasananya sejuk. Kemudian ketika minta tolong, mengucapkan tolong ya, setelah selesai akan mengucapkan terima kasih. Nah, kata-kata seperti itu kata-kata yang sederhana tapi berefek yang luar biasa. Kemudian ketika berkata seperti itu, perilaku yang muncul seperti apa? Perilaku yang muncul itu tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste apa mungkin teman-teman ada yang lebih paham ini namaste. Saya halo kemudian nah seperti itu kebiasaan yang setiap hari kita lakukan. Mungkin sih pertama-tama akan terasa berat, tapi mudah-mudahan perlahan akan timbul suatu kebiasaan yang melekat pada diri anak-anak kita. Nah, dari peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan yang dituju adalah keyakinan tanggung jawab. Bapak Ibu, di sini kita ketika membuat peraturan seperti ini seringkali harus mengingatkan pada anak-anak, karena anak-anak itu kan aktif, kemudian masih sering lupa ketika peraturannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan yang dituju di situ adalah tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Di sini keyakinan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Lanjut Pak. Masih banyak sekali. Lanjut. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini yang tadi saya terangkan. Lanjut Pak. Nah, kebutuhan dasar manusia pada dasarnya manusia itu memiliki 5 dasar kebutuhan. Yang pertama adalah rasa cinta kasih dan rasa memiliki dan dimiliki. Nah, di sini rasa cinta kasih itu biasanya timbul di lingkungan keluarga. Ketika kita pulang bertemu dengan keluarga yang kita cintai, kita akan merasa nyaman, aman. Nah, bagi sebagian orang mungkin ada yang belum terpenuhi rasa cinta kasihnya. Mungkin kita melihat anak-anak kita berperilaku seperti ini, kenapa kok anak berperilaku seperti itu? Mungkin di kelas 6 sudah ada yang Cintang, sudah pernah sharing dengan Cintang itu. Di kelas 6 itu ada anak yang berperilaku sedih, murung. Ternyata ketika didekati itu karena ingin sekali bertemu dengan ibunya. Nah, ini sudah bagus sekali pendekatan yang dilakukan, yaitu menanyakan kepada anak, tidak kemudian terus menghukum anak ketika berperilaku sedih, murung di kelas. Tidak kemudian kamu mau diajar kok sedih terus, kenapa? Tidak berperilaku seperti itu, tapi
tanya kepada anak, sebetulnya anak itu kenapa kok berperilaku seperti itu. Nah ternyata kebutuhan ini yang belum tercukupi, yaitu cinta kasih dan rasa memiliki dan dimiliki. Nah dari sini kita terus kemudian dengan anak atau dengan keluarganya memberikan kesepakatan solusi seperti apa yang diinginkan. Kemudian alhamdulillah sudah ada solusinya setelah bertemu, kemudian ada solusinya. Nah solusi ini yang tadi win-win solution, artinya anak yang bermasalah dengan kita yang menangani masalah itu sama-sama merasa senang ya. Kemudian yang kedua yaitu kesenangan. Kesenangan itu anak-anak itu cenderung ingin senang ya, bermain-main, berlompat-lompat ya, ketika diajar berlari ke sana kemari. Nah ini kebutuhan anak yang cenderung ingin kesenangan. Nah kita ditanya seperti itu. Nah nanti kita berikan solusinya. Luangkan waktu kita untuk memberikan anak untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan kesenangan. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu dalam kelompoknya yaitu diakui dalam kelompoknya, itu penguasaan. Kemudian bertahan hidup itu berhubungan dengan sandang, kebutuhan makan. Ya, mungkin anak berperilaku negatif, contoh mohon maaf mungkin mengambil uang di koperasi atau apa, bisa jadi ketika kita ternyata kebutuhan ini yang belum terpenuhi, mungkin uang sakunya sedikit. Nah nanti kita mencari solusinya bersama-sama dengan anak, menyadarkan bahwa perilaku itu, kembalikan keyakinan tadi bahwa perilaku itu keliru. Kemudian yang kelima yaitu kebebasan. Kebebasan itu anak memiliki rasa kebebasan, okay? Tapi didasarkan tadi pada keyakinannya juga. Jadi ketika anak melakukan kebebasan itu diberikan waktu yang khusus, jadi tidak dalam keadaan pembelajaran. Lanjut Pak. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Lanjut Pak. Ini saya copy dari LMS-nya Bu, dari videonya saya screenshot seperti ini. Jadi di sini mundur dulu ya Pak, mundur yang slide berapa yang maju slide yang langsung 5 dulu. Ya, ini 2, 3, 4, 5, terus terakhir. Ya, satu lagi. Nah, di sini ya. Di sini ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu penghukum. Posisi kita sebaiknya di mana? Ya. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga posisi kita sebagai teman. Yang keempat posisi kita sebagai pemantau. Yang kelima adalah posisi kita sebagai manajer. Mari tempatkan diri kita di bagian mana yang paling baik Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu benar, maju lagi Pak. Kan tadi yang pertama itu yang menghukum. Nah, emosi yang ada seperti itu Bu di LMS. Ya. Jadi kita ketika menemui anak-anak yang bermasalah, itu kita langsung menghukum, menunjuk berkacak pinggang, membentak, kemudian memberikan hukuman fisik atau verbal. Seperti itu posisinya. Seperti itu pada posisi menghukum. Ini adalah posisi kita menghukum di yang nomor 1 menghukum. Nah, dampaknya apa ketika kita menempatkan posisi kita sebagai posisi menghukum? Bapak Ibu bisa lihat ekspresi anaknya. Murid menjadi pendendam, takut, sedih, dan identitas yang terbentuk adalah identitas yang gagal. Jadi anak merasa sangat-sangat bersalah pada dirinya sendiri, gitu ya. Jadi kemudian efeknya lagi tidak menyukai guru ataupun mata pelajaran yang diampu. Nah, Bapak Ibu mungkin
dari sekian lama pendidikan yang kita tempuh, kita pernah mengalaminya atau memiliki guru idola? Punya ibu? Nggih, saya sendiri punya. Nggih. Bapak Ibu tentu punya. Kalau Bapak Ibu mengidolakan guru itu, coba Bapak Ibu mengangkat coba Bu Ulfa. Bu Ulfa memiliki guru idola? Iya, ketika di SMP. Ya. Coba jelaskan guru idola Bu Ulfa sampai menjadi idolanya Bu Ulfa. Idola saya itu dulu guru bahasa Indonesia. Yang pertama dari fisik pastinya ya. Fisiknya. Iya, dulunya masih muda, cantik, energi. Ketika mengajar baru masuk saja terlihat wajah yang semangat gitu ya. Jadi kita sebagai murid itu ikut merasakan ikut semangat. Jadi merasakan semangat. Kemudian ketika menjelaskan itu sangat jelas, sangat tertata sehingga kami mudah memahami. Sehingga itu ketika pelajaran bahasa Indonesia itu pelajaran yang paling ditunggu. Terima kasih Bu Ulfa. Tepuk tangan Bu Ulfa. Saya ada guru idola. Ya, oh ya Ibu Tati, monggo Ibu. Masih maju. Ya. Nggih, masih saja Bu. Nggih. Monggo silakan untuk menyampaikan guru idolanya Bu Tati dan alasannya mengapa menjadi guru idola. Saya mempunyai guru idola itu waktu SD, namanya Bu Mukminah. Oh, nggih. Kenapa? Itu waktu kelas 2 atau kelas 1 ya. Ya, kelas 2 atau kelas 1 ya. Saya belum bisa lancar membaca. Nah, dulu waktu kelas 1 ini ada guru ya nggak bisa malah diceluk-celuk gitu. Gimana? Ayo ini. Jadi saya itu terbantukan. Nah, terus seolah guru yang itu pilih kasih. Si pinter dengan banget. Aku gumenya belum pintar ya, bodoh sih orang ya, belum pintar. Malah diceluk-celuk lagi. Udah nih gitu. Jadi saya merasa, ini guru kok caranya emak, terus malah ininya pikirannya terang loh, bisa membaca, terus bisa mengikuti pelajaran. Terus dulu kan saya ada merahnya, waktu guru tersebut dari bumbu terus merahnya nggak ada. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menyampaikan Pak Guru atau Bu Gurunya yang sangat berkesan ketika Bapak Ibu ketika bersekolah? Monggo silakan. Ya. Tidak ada? Ya, terima kasih. Ya. Jadi seperti itulah kira-kira yang ada di anak-anak kita sekarang, Bapak Ibu. Anak-anak kita sekarang mungkin dia sedang merekam yang tidak kita sadari bahwa suatu saat rekaman itu akan terulang. Nah, inilah yang di Bapak Ibu sekarang itu dinamakan dengan dunia berkualitas. Itu yang akan selalu diingat. Guru yang sangat-sangat menginspirasi Bapak Ibu semua. Seperti tadi kata Bu Ulfa, gurunya cantik, energik, ketika menerangkan sangat jelas. Jadi menginspirasi Bu Ulfa ketika sedang belajar, jadi tertarik, jadi mengikuti dengan sungguh-sungguh. Dan kadang-kadang ada yang menyukai pembelajaran, menyukai orangnya, kemudian jadi senang mata pelajarannya. Seperti itu kira-kira nih Bapak Ibu. Dan lanjut ke nomor 2. Nah, di sini posisi membuat rasa bersalah. Ketika anak-anak sedang bermasalah, kita memposisikan kita sebagai pembuat rasa bersalah. Maksudnya yang membuat rasa bersalah anaknya, ya. Dari suara kita cenderung melembut, tenang, tapi kata-katanya menyalahkan murid. Seperti tadi saya sampaikan, anak-anak tolong jangan nangis. Kalau kamu nangis nanti guru dimarahi. Ini kan kerasnya berdekatan dengan ruang kantor seperti itu. Saya kan membuat murid-murid merasa bersalah. Nah, identitas dari anak ini adalah identitas gagal. Jadi anak itu merasa rendah diri, menarik
menarik diri dari lingkungannya. Karena apa? Karena merasa bahwa mereka itu bersalah sudah membuat bu guru menjadi dimarahi oleh ibu kepala sekolah. Nah, jadi guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Seperti tadi, jangan seperti itu ya, nanti saya jadi dimarahi oleh kepala sekolah, misalnya seperti itu. Nah, itu posisi saya, posisi pembuat rasa bersalah. Jadi anak-anak itu cenderung merasa dirinya gagal, merasa bersalah. Ya. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga yaitu posisi teman. Nah, lihat ketika posisi teman, ya, terlihat ceria, ya, karena kita memposisikan dengan anak itu teman. Murid akan merasa senang, aman, nyaman, akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Tetapi ini masih dorongannya eksternal. Ya, lihat mimik mukanya di posisi teman, suara guru ramah, cenderung bersedia dulu untuk menghangatkan suasana. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita tidak langsung menuntak-nuntak, berkaca pinggang, menunjuk-nunjuk, tapi kemudian kita merangkul, memposisikan kita ramah, teman, ceria. Jadi anak cenderung untuk mau mengungkapkan apa yang sedang dialaminya. Nah, murid, tetapi ada dampaknya Bapak Ibu. Murid di sini akan bergantung pada satu orang, yaitu ketergantungannya pada orang itu, pada Bapak Guru itu. Jadi murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Kemudian murid bisa berperilaku baik, tapi hanya pada orang-orang tertentu saja yang memperlakukan dirinya itu menimbulkan rasa aman, aman, akrab, seperti itu. Lanjut Bapak. Ya. Nah, yang keempat adalah posisi pemantau atau monitor. Namanya saja pemantau, berarti memantau, mencocokkan dengan peraturan, mencocokkan dengan peraturan yang ada. Jadi posisi pemantau, seorang pemantau akan bersuara datar, biasa saja, tidak emosi, tidak pula bersedak gurau, tidak pula menggunakan suara yang tinggi, tapi kemudian mencocokkan dengan peraturan yang ada. Jadi hanya memantau saja. Dan di sini identitas yang tercipta yaitu identitas diri yang positif atau berhasil. Tapi murid dampaknya itu akan menghitung faktor konsekuensi dan hadiah tanpa memenuhi sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi tidak sepenuhnya mandiri. Lanjut Pak. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini suara manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah. Kalau tadi ramah sekali kan kita di posisi teman, ya. Tapi di posisi manajer ini tidak terlalu ramah, ya. Dan tidak bernada tinggi. Kemudian tercipta identitas diri yang positif atau berhasil. Kemudian guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya adalah murid mandiri, percaya diri, dan dapat menyelesaikan masalahnya. Jadi dari kelima posisi ini, kira-kira menurut Bapak Ibu posisi mana yang paling baik? Posisi manajer di Bapak Ibu, terlepas dari kondisi emosional kita sendiri sebagai pribadi, sebagai manusia, kita harus bisa menempatkan posisi kita di posisi manajer. Lanjut. Ini tadi yang sudah, ya. Kemudian, ya, lanjut lagi. Yang terakhir, nah ini materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Tadi setelah kita memposisikan diri kita sebagai manajer, ya, posisi kita yang terakhir ya, tadi manajer, posisi yang paling baik Bapak Ibu. Tapi ketika kita tidak bisa menjadi posisi manajer, kita bisa pula menempatkan posisi kita di level bawah selanjutnya. Jadi ketika kita tidak bisa di posisi yang manajer, kita bisa menjadi posisi pemantau atau posisi teman. Itu masih posisi yang bagus daripada di posisi yang
Pertama tadi adalah posisi penghukum. Nah, dalam posisi manajer ini tindakan yang diambil melalui segitiga restitusi yaitu ya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Sisi yang pertama yaitu tadi sisi yang bawah, yaitu menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan sama sekali. Jadi kita sebagai manusia untuk mencapai suatu keberhasilan, ada kalanya kita pasti membuat kesalahan, dan kesalahan itu bukan hal yang fatal, jadi dialami oleh semua, dari manusiawi ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu berperan atau menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi ketika sudah menstabilkan identitas, murid akan merasa bahwa dirinya tidak divonis bersalah. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, ketika anak misalnya di ruangan sedang kita ajar, kok anak tiba-tiba makan dengan enaknya, ya, itu makan dengan enaknya. Tentu Bapak Ibu kaget dia menemui hal yang seperti itu. Sedang diajar kok malah makan, ya. Apakah Bapak Ibu langsung menegurnya saat itu? Ya, menegurnya, tetapi tidak kemudian langsung menghukumnya, ya. Kemudian langkah yang dilakukan adalah menghentikan makannya, kemudian menyimpan makanannya, mengikuti pelajaran, dan kemudian setelah itu baru kita panggil untuk memberikan tindakan ini. Nah, tindakan ini yang pertama adalah kita tidak langsung, kamu tadi makan di kelas, kamu tahu itu salah, kamu tidak boleh makan di kelas. Kamu kan ibu guru kan sudah berulang kali menegur kamu supaya tidak makan di kelas. Nah, ketika kita menegurnya dengan kalimat-kalimat seperti itu, anak akan semakin merasa bersalah dengan tindakannya. Tetapi ketika kita menanyakan dengan posisi kita tadi sebagai manajer, maka kita akan menanyakan, kamu tadi makan di kelas, kamu tahu makan di kelas boleh apa tidak? Terus kemudian anak menjawab, tidak boleh Bu Guru. Sudah tahu kan berulang-ulang diberitahu ada peraturannya bahwa makan di kelas itu tidak boleh. Setiap orang pasti, terus kita tanyakan, kenapa kamu makan di kelas? Saya lapar Bu Guru. Iya, betul, bahwa manusia itu memang butuh makan. Kesalahan adalah manusiawi, semua orang pernah mengalami kesalahannya, tapi tidak kemudian makan di kelas karena situasinya sedang pembelajaran. Kemudian bersama-sama dengan murid mencari solusinya. Nah, dari posisi ini anak tidak akan merasa bersalah sekali, tidak ditunjuk-tunjuk seperti tadi ditunjuk-tunjuk. Ketika ditunjuk-tunjuk itu anak itu akan merasakan bahwa dirinya itu sangat-sangat bersalah. Dan disinilah identitas yang timbul adalah identitas gagal. Tapi kita tidak menginginkan itu. Jadi kita menstabilkannya itu untuk menginginkan identitas yang sukses. Jadi jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, ajukan pertanyaan ketika murid melakukan kesalahan. Ajukan pertanyaan dengan membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahan, tetapi kita sama-sama fokus untuk memperbaiki masalah ini. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti tadi yang 5 kebutuhan dasar, bahwa ketika anak melakukan kesalahan, ini tentu ada kebutuhan dari anak tersebut yang belum terpenuhi. Jadi kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Tadi yang pertama stimulus respon, bahwa kebutuhan setiap orang itu sama, tapi kita tidak memandang seperti itu, bahwa setiap anak itu dengan kondisi yang berbeda-beda, ya. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Setelah kita mengetahui kebutuhan murid itu apa, nah kemudian nada suara kita tidak
memojokkan atau menghakimi. Jadi nadanya itu netral di posisi manajer. Lanjut. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah tadi menstabilkan identitas, anak sudah merasa dirinya tidak menjadi sesuatu yang gagal, bersalah, kemudian validasi tindakan yang salah, mengingatkan kembali kebutuhannya apa, mencari solusi bersama, kemudian kita kembalikan kepada sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya, saat perilaku telah divalidasi dan identitas telah stabil, maka murid siap untuk mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini bahwa teori kontrol itu menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, seperti tadi diungkapkan di depan ya, ketika kita melakukan permainan, bahwa kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, hanya dirinya sendirilah yang bisa mengontrol atas dirinya sendiri. Nah, lanjut. Hal yang harus diperhatikan adalah hal yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati, kemudian kesediaan untuk memperbaiki masalah, pemecahan masalah relevan dengan masalah yang ada, kemudian perlu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan, kemudian perlu dedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Mungkin ini Bapak Ibu yang saya hormati yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas waktu yang diberikan, perhatian yang dicurahkan untuk kegiatan ini, saya ucapkan, saya haturkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya, sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Bila kita berbuat hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi pemaparan modul 1.4 budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Meningkat acara yang keempat yaitu tanya jawab. Pada kesempatan ini akan kami buka 2 sesi. Untuk sesi yang pertama kami buka untuk 3 penanya. Monggo Bapak Ibu dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Ibu Eni Eka Purwati. Monggo untuk sesi yang pertama untuk 3 penanya. Ya, oke, 1 penanya. 1 sesi. Oke, silakan Ibu. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berdiri, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Bu Erka dari SD Sekretaris Kidul. 1 pertanyaan untuk Ibu Eni. Dari penjelasan yang tadi sudah dijelaskan, dipaparkan yang begitu panjang, menambah pemahaman wawasan. Saya ingin bertanya untuk Bu Eni, menurut Ibu saat ini Ibu ada di posisi kontrol yang keberapa, posisi restitusi yang keberapa? Karena jujur saya belum bisa untuk konsisten di manajer, jadi masih saya fit mix yang 1 sampai 5. Gitu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Erna. Mau langsung dijawab atau kita ke penanya lain? Monggo Bapak Ibu langsung dijawab. Monggo Ibu Eni. Terima kasih Ibu Erna yang sudah menanggapi dan bertanya tentang 5 posisi kontrol yang tadi sudah saya jelaskan. Tadi ada 5 nih Bapak Ibu ya. Yang 1 adalah penghukum, yang kedua
kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga adalah apa ya tadi? Menghukum, membuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, ya, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, kalau bertanya kita ada di posisi mana, idealnya tentu di posisi manajer. Kita semua tentu menginginkan suatu hal yang ideal nih Bapak Ibu, berada pada selalu di posisi manajer. Tapi kembali kepada sifat kita, manusiawi kita, bahwa kita masih dalam taraf semuanya itu taraf belajar. Jadi kita ketika taraf belajar itu selalu belajar dan terus belajar untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Ketika kita sudah mengetahui adalah posisi penghukum sudah seperti itu, tentu kita tidak akan melakukannya dan selalu bisa mengendalikan. Mudah-mudahan selalu bisa mengendalikan, terlepas dari sifat manusiawi kita, terlepas dari sifat manusiawi kita. Karena terkadang kembali kepada suasana, banyak suasana. Ketika suasana dari hati kita tidak nyaman, kita juga akan berpengaruh di Bapak Ibu mungkin. Maka tempatkan diri kita itu nyaman dulu. Nah, sekarang kita sedang berbicara posisi idealnya di manajer. Kalau kita suatu saat kita tidak bisa di manajer, kita bisa turunkan di level bawahnya, yaitu level posisi pemantau. Itu masih bagus Bapak Ibu di posisi pemantau. Terus di posisi teman juga masih bagus. Nah posisi teman juga ini masih bagus, walaupun identitasnya pun ini sudah masih identitas berhasil, tapi masih ketergantungan. Maksudnya motivasi yang timbul itu masih dari motivasi eksternal dari luar. Tapi ketika di posisi manajer kan internal dari murid itu sendiri. Jadi kalau kita tidak bisa menempatkan di posisi manajer, kita bisa turun ke bawahnya lagi, ya sesuai dengan kondisi kita. Tapi selalu berusaha untuk tidak pada posisi satu. Bapak Ibu sudah perlu tahu identitas apa yang terjadi dan pengalaman apa yang terjadi pada Bapak Ibu tadi yang sudah diungkapkan. Seperti itu, Bu Erna. Terima kasih. Baiklah, untuk sesi ini kami buka lagi untuk satu penanya lagi. Monggo. Ya. Monggo Mbak Cantik dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Metasari. Saya sedikit bertanya saja ibu. Pertanyaan yang sederhana mungkin. Jadi tadi kan saya menyimak bahwa ada penghargaan itu efeknya ada yang negatif gitu. Nah kalau misalkan di kelas itu diterapkan ada reward papan reward seperti itu, apakah kira-kira itu menimbulkan hal yang negatif juga atau bahkan sebaliknya? Saya ingin kira-kira itu baik apa enggak kalau diterapkan di sekolah. Kemudian yang kedua tentang dua pertanyaan ya. Jadi yang kedua itu kalau misalkan tadi menerapkan rasa bersalah pada siswa, ada yang seperti itu kan? Nah, menanamkan rasa bersalah pada siswa. Tetapi ketika pembelajaran ini saya bertanya apakah kira-kira ini salah apa tidak ibu? Saya pernah ke anak karena saking bingungnya ngomonginnya gimana ini. Jadi saya bilang kamu itu udah dibilangin tapi kayak gitu terus. Padahal betulnya emang sama kamu, sayang sama kamu. Kalau kamu sayang nggak sama Butara, sampai tak gitu ibu. Nah ternyata mungkin sedikit-sedikit dia memang berubah, tapi saya tidak tahu itu perubahannya itu permanen apa sementara. Nah kira-kira kalau hal seperti itu saya terapkan, sempat saya terapkan, itu kira-kira salah maupun kurang tepat atau bagaimana? Terima kasih, itu yang bisa saya berikan. Terima kasih, kami sampaikan kepada Ibu Tata ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang papan ribet,
yang diterapkan di sekolah kira-kira tepat atau tidak. Kemudian yang kedua tentang apa namanya ini, sedikit ancaman membuat rasa bersalah. Monggo Ibu. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Tata yang sudah menyampaikan dua pertanyaan. Saya jawab sukses saya nih, Ibu Tata ya. Yang pertama, apakah penghargaan atau reward di sekolah itu masih diperlukan dan efektif untuk diterapkan? Kemarin juga sempat menjadi perdebatan, Bu Tata, ketika kami sedang berdiskusi, kebanyakan dari kita sering menerapkan reward untuk anak-anak, menerapkan penghargaan pada anak-anak, bahwa penghargaan tadinya kita anggap sebagai sesuatu yang sangat-sangat efektif untuk memberikan dampak kemajuan bagi anak. Jadi ketika anak mendapatkan nilai 100, mendapatkan bintang. Dulu sudah seperti itu. Oh, ini betul. Ini sudah ada Jadi ketika mendapatkan nilai 100 diberikan tanda bintang. Lalu apa yang tidak mendapatkan nilai 100 bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya yang tidak mendapatkan nilai 100? Sedih. Kepala sekolah sedih, minder. Lah mungkin di situ efek dampak kurang baiknya kepada anak-anak yang tidak merasakan, tidak pernah mendapatkan bintang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu pernah untuk sedikit menyelami perasaan anak-anak yang belum pernah mendapatkan bintang? Adakah di sini yang belum mendapatkan bintang? Ada 3 anak yang belum mendapatkan bintang. Apa yang terjadi dengan 3 anak ini? Nah, ini yang perlu dipikirkan Bapak Ibu, bahwa penghargaan ini kadang-kadang mematikan untuk kreativitas anak. Jadi ketika anak ini kan penghargaan bersyarat, kan? Kalau saya mendapatkan 100, maka saya mendapatkan bintang. Kalau tidak 100, tidak mendapatkan bintang. Nah, disitulah itu penghargaan menjadi suatu syarat bahwa ini kurang efektif diterapkan kepada anak-anak. Kemudian pada anak-anak yang tidak mendapatkan ini, perlakuannya pasti teman-temannya, kamu belum pernah mendapatkan bintang. Pasti teman-temannya akan seperti itu. Nah, disinilah mungkin ya sedikit demi sedikit kemarin untuk mulai dikurangi. Apa penghargaan itu perlu? Bahkan kemarin ada yang sempat tanya untuk PAUD, karena kita pendidikannya itu dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA itu dikelompoknya menjadi satu, jadi tidak dikelompokkan per kelas. Kemarin ada yang tanya yang PAUD, ini bagaimana untuk menghilangkan atau untuk mengurangi penghargaan itu caranya bagaimana? Mungkin penghargaannya bisa menjadi jempol saja, tidak perlu penghargaan yang bersyarat berlebih. Ini untuk menghindari yang seperti ini mungkin. Nanti Bu Tata, jadi perlu dimotivasi anak-anak yang belum pernah mendapatkan bintang. Kemudian yang kedua tadi untuk Membuat asa besar. untuk pemantau. Saat itu ketika saya belum mempelajari ini, saya pun sering ada di posisi pembuat rasa bersalah, Bu. Karena saya merasa bahwa itu adalah sepertinya efektif, sepertinya efektif. Ataupun saya merasa saya sering di posisi teman, Kalau di posisi penghukum, mudah-mudahan jangan ya. Kalau di posisi pembuat rasa bersalah atau di posisi teman itu sering. Nah, entah itu berjangka panjang atau berjangka pendek tadi yang ditanyakan, Nah, ketika motivasi yang timbul adalah motivasi eksternal, tentu jangkanya itu, jangka perubahan perilakunya adalah jangka pendek. Artinya apa? Artinya ketika tidak bertemu dengan kita, anak akan berperilaku sesuai dengan yang aslinya, Jadi perubahan itu kurang efektif. Jadi ketika kita berada di posisi manajer, kita mengharapkan perilaku yang timbul adalah dari motivasi internal, disiplin dari dirinya sendiri yang merasa nyaman untuk berperilaku positif. Nah, dari dampak dari perilaku positif ini, dari timbul rasa nyaman, nah ini akan kita harapkan untuk berdampak panjang, baik ada kita maupun tidak ada kita, anak akan berperilaku seperti itu.
Demikian saudara. Ya. Matur nuwun. Masih ada penanya lagi? Ada cukup? Cukup. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah ke acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami selaku pembawa acara apabila dalam menyampaikan beberapa acara banyak sekali kesalahan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.